Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, kembali bersua dengan kami dalam program Kurma Fuadah, kuliah Ramadan bersama Fakultas Usuluddin Adat dan Humaniora. Kali ini pada perbincangan sore menuju buka puasa, kita akan ditemani oleh seorang wakil dekan. Beliau adalah Dr. Supardi MA, yang akan memaparkan kepada kita bagaimana keindahan bahasa Al-Quran. Gitu. Nah, sebelumnya Pak, kita kabarnya gimana Pak? Alhamdulillah, baik. Puasa ya Pak ya? Insya Allah. Baik. Bapak kira-kira sudah khatam berapa kali nih Pak? Ya, paling Ramadan itu saya khatam sekali saja, karena Al-Quran itu kan dari sisi bahasa sangat indah gitu, jadi saya berusaha menikmati itu. Nah, itu jadi jarang saya ngaji itu bisa cepat-cepat atau apa, tapi saya biasa ngaji dengan pelan, tartilan, sebagaimana diajarkan warattilil Qur'ana tartilan. Gitu. Jadi dengan merasakan keindahan Al-Quran tadi bisa dirasakan dampak keindahannya dari kita membaca, begitu ya Pak ya? Iya, jadi Al-Quran sebagaimana kita ketahui adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita, yang sekaligus bisa menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat utamanya adalah sebagai hudal linnas, jadi sebagai petunjuk bagi manusia. Terlepas dari orang yang menggunakannya sebagai jimat, sebagai kadang sebagai pelafat untuk penyembuhan, tapi Al-Quran visi dan misi utamanya adalah sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, itu misi ataupun visi dari Al-Quranul Karim. Oke, berarti dengan Bapak membaca dengan tartil tadi, dengan menikmati alunan ayat Al-Quran tadi, bisa efek manfaat tujuan diturunkannya Al-Quran tadi bisa tercapai gitu ya Pak ya? Iya, jadi ketika kita membaca Al-Quran sebagaimana diperintahkan untuk membacanya dengan tartil, itu diharapkan ketika membaca kita sekaligus merenungi. Jadi Ramadan itu kan ada tradisi tadarrus. Tadarrusa itu artinya mendalami, menyelami, kemudian menghayati dari bacaan itu untuk kemudian memahami maknanya dan menginternalisasikan dalam diri, sehingga nanti Al-Quran itu betul-betul bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi hudan sebagai petunjuk, kemudian penjelas dari petunjuk itu bisa betul-betul kita tangkap dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Oke, baik, internalisasi ya, internalisasi dalam diri. Baik Bapak, selama mungkin ya tadarus Al-Quran yang Bapak lakukan, seperti tadi sudah diulas bahwa ada segi-segi keindahan bahasa. Mungkin bisa memberikan beberapa contoh yang menurut Bapak ini bagus, ini loh buktinya gitu. Ya, jadi Al-Quran itu dari sisi bahasa sangatlah indah gitu. Seorang orientalis barat yang juga menerjemahkan Al-Quran, Marduk Piktal namanya, itu mengatakan bahwa nada-nada Al-Quran itu simfoninya sangat indah, yang mampu menggetarkan hati, membuat orang bisa menangis karena mendengarnya, dan juga bersukacita dengan membaca Al-Quran, bahkan mengeluarkan air mata dan lain sebagainya, sebagai tanda mengagumi dari ketakjuban Al-Quran, kemudian kedalaman maknanya, sehingga mampu membuat orang menjadi dalam hatinya yang paling dalam melahirkan air mata dan seterusnya. Nah, itu. Nah, itu bisa dilihat dari, walaupun Al-Quran itu bukan sebuah kitab puisi, tapi nada-nadanya kan sangat puitis, terutama pada ayat-ayat pendek misalnya. Kita baca misalnya dari surat yang sering dihafal oleh para anak-anak itu, wal asri, dengan saja semuanya, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis
sabr. Nah itu, jadi semuanya RRR. Di ayat lain mungkin banyak lagi. Misalnya, afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat dan seterusnya, itu dengan sajak T dan seterusnya. Nah itu seperti itu. Ya, menarik sekali ya Pak ya gitu. Ini mungkin pasti jelas ada hubungannya Al-Quran, kenapa akhirnya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab tadi ya Pak ya. Ya. Ini sangat menyambung dengan simfoni tadi sebenarnya, bahwa orang, bahkan ya Bapak, orang non muslim pun bisa merasakan keindahan bahasa Al-Quran tadi gitu. Ya betul sekali. Jadi di samping keindahan bahasa juga kedalaman makna gitu. Jadi setiap ayat ataupun kata yang dipakai itu memiliki kedalaman makna gitu ya. Misalkan tadi wal asri, demi masa, demi waktu. Nah itu bisa meliput semua waktu. Jadi semua waktu bisa terliput, dan di situ diyakinkan bahwa manusia itu pada dasarnya dalam keadaan rugi. Innal insana lafi khusr. Nah itu jadi bisa rugi dunia, bisa rugi akhiratnya jika dia tidak betul-betul menggunakan waktu itu. Misalnya kita ada datang bulan Ramadan ini, tidak kita manfaatkan sebaik mungkin untuk aktivitas yang positif, beribadah, bersedekah dan lain sebagainya, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi tadi. Seperti itu. Baik Pak. Kalau itu tadi, kalau kita lanjutkan, misal kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang dalam Ramadan ini kita berpuasa, adakah ayat Al-Quran yang tentang puasa yang indah gitu? Apakah Bapak menemukan? Iya. Mari kita lihat, kita kaji dari ayat-ayat puasa ya. Jadi ayat puasa itu sekitar Al-Baqarah 183 sampai 187 ya. Di situ ayat-ayatnya perlu saya sampaikan bahwa keindahan itu tidak hanya bunyi saja ya, nada, kemudian simfoni nada dan seterusnya, tetapi juga kedalaman makna itu. Kalau kita lihat misalnya pada ayat pertama perintah puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Jadi kata kerja yang dipakai adalah kata kerja yang pasif. Nah, kata kerja yang pasif ini diwajibkan. Nah, ini seolah-olah mengetuk hati kita bahwa dengan diwajibkan ya, kata-katanya adalah pasif, kutiba gitu. Nah, berbeda kalau misalkan ayat itu Allah mewajibkan, kata Allahu atau amarallahu, itu akan beda rasanya, dirasa dalam hati itu akan berbeda. Ketika Allah mewajibkan, seolah-olah Allah itu memaksa manusia untuk berpuasa, tetapi diwajibkan, yang mewajibkan siapa tidak dinampakkan dengan kalimat pasif ini, seolah-olah bahwa Allah mengisyaratkan bahwa ketika puasa tidak diwajibkan pun manusia pada dasarnya akan melakukan semacam ritual-ritual puasa ini. Ada kesadaran yang ingin diketuk. Jadi manusia pada dasarnya akan sadar ketika dia mengetahui betapa banyak manfaat puasa, betapa puasa itu manfaatnya sangat besar bagi kesehatan rohani, spiritual, emosional dan lain sebagainya. Maka dengan melakukan puasa itu manusia akan sadar, oh betapa besar manfaat puasa bagi diri saya. Itu baru dari sisi satu kata kerja ya. Jadi satu kata kerja. Kemudian diksinya ya, dari diksi itu kan asyam. Nah, siam itu kata-kata yang dipilih siam, imsak ya, yang secara lugawi itu imsak. Nah, di situ imsak itu kan menahan, to restrain. Jadi menahan, bukan tidak boleh makan, tapi menahan diri untuk tidak makan hanya pada saat-saat tertentu, yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini mengandung isyarat bahwa kewajiban puasa itu jadi diharapkan rojaan antahfaru anfusakum anil ifrat fil akal. Jadi
dari salah satu tafsir ini dikatakan bahwa diharapkan dengan menahan makan itu manusia tidak berlebihan di dalam makan, menjaga diri dari banyak makan, berlebihan dengan makan. Karena apa? Kalau makan berlebihan itu kan dikatakan di sini al-mumayyit bil qalbi, akan mematikan hati. Kemudian al-mutfi'un niranul isti wal mahabbah al-haqiqiyah, akan mematikan cahaya cinta yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari diksi yang dipilih gitu. Nah, itu dari diksinya. Jadi Masya Allah benar ya Pak ya, dari bahkan sampai pemilihan kata pun dipikirkan gitu, sudah tertata dengan apiknya gitu. Iya. Sehingga diksi yang dipilih itu sangat berpengaruh juga ke makna, dan bagaimana makna itu langsung disadari oleh si pembacanya. Iya, ya seperti itu. Ya. Nah, kemudian di samping itu kan kalau kita lihat seluruh akhir ayat puasa ini, jadi ditutup dengan kata la'allakum. Ada la'allakum, kemudian di sini ada pertama la'allakum tattaqun, ada la'allakum tashkurun, kemudian ada la'allahum yarsyudun, kemudian la'allahum yattaqun. Jadi semuanya kan pakai la'alla. Jadi Bu Rina mungkin tahu apa arti la'alla. Jadi la'alla itu adalah salah satu lafaz yang menunjukkan taroji. Ada kan dalam ilmu balaghah ada tamani, ada taroji. Kalau tamani itu suatu yang menunjukkan impian atau khayalan, tetapi kalau taroji itu harapan yang mesti akan menjadi kenyataan. Jadi semua tujuan atau apa yang diharapkan Allah dengan ibadah puasa ini, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka la'allakum tattaqun, kamu betul-betul akan menjadi manusia yang takwa. Nah, itu dari sisi la'allanya. Jadi kamu akan menjadi manusia yang bertakwa karena sudah berusaha sekuat mungkin. Takwa itu kan pada intinya adalah waspada, kemudian menjaga diri dari ketidaktaatan kepada Allah. Kemudian kalau itu dilakukan dengan baik, pelatihan selama puasa ini, maka akan menunjukkan betul-betul dia akan menjadi kenyataan, menjadi orang yang bertakwa. Juga la'allakum tashkurun. Kalau puasa ini dilakukan dengan baik, maka tentu dia akan menjadi hamba yang bersyukur. Betapa lemahnya dia ketika dia tidak makan dalam satu waktu tertentu, kemudian dia dengan bisa makan itu suatu kenikmatan tersendiri sehingga melahirkan rasa syukur. Betapa dia nanti akan mensyukuri makanan, menghargai makanan dan seterusnya. Itu. Jadi semua penutup di ayat-ayat puasa ini semua ditutup dengan la'alla. Jadi diksi tadi, pemilihan katanya juga sangat bagus. Kemudian itu la'allahum yarsudun, karena puasa itu kan kaitannya dengan turunnya Al-Quran. Diharapkan dengan rajin bertadarus, rajin mengaji, dengan tartil, menghayati, merenungi, ini akan ada la'allahum yarsudun, akan ada mendapatkan petunjuk betul dari petunjuk Al-Quran itu. Ada Lailatul Qadar di situ, petunjuk Al-Quran yang nantinya akan dibawa sampai mati. Nah, itulah Allah. Itu. Nah, masih ada lagi Mbak Rina, tidak hanya cukup la'allanya ya. Iya. Sebenarnya sangat menarik sekali Pak. Tapi kalau untuk dikupas dalam kesempatan ini mungkin kita perlu berapa SKS, 4 SKS mungkin ya Pak ya. Karena ini tadi yang Bapak paparkan dari berapa ayat tadi, 4 ayat katakanlah, sangat-sangat menarik itu bagaimana Allah di sini sebagai yang punya perintah gitu, tapi tidak menampakkan keegoisannya sebagai orang yang sebagai sebagai yang memberi perintah seperti itu. Kemudian ditambah lagi dengan harapan mendoakan, seakan-akan mendoakan si yang berpuasa tadi begitu. Jadi sangat-sangat tidak egois besarnya begitu. Mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Dari yang Bapak paparkan tadi, sepertinya sekali lagi sangat-sangat menarik sekali. Nah, pertanyaan pamungkasnya adalah kira-kira nih biar bisa
memahami, menelaah Al-Quran seperti yang sudah Bapak lakukan. Kira-kira ini di mana sih kita bisa belajar ini? Ya, sebelum menjawab itu ada satu lagi yang di sini sangat mendalam dan kita perlu pahami bersama, bahwa kata kerja yang dipakai setelah la'ala itu semua adalah fi'il mudhari'. Semoga kamu menjadi takwa, semoga kamu menjadi orang yang bersyukur, semuanya fi'il mudhari'. Ini menunjukkan bahwa bertakwanya, bersyukurnya, kemudian menjadi takwa itu suatu hal yang fi'il mudhari' itu kan menunjukkan present saat ini, kemudian future juga pada masa yang akan datang, continue. Jadi ini semua kontinuitas yang berlanjut terus seumur hidup hingga ajal nanti menghampiri kita itu. Nah, terkait dengan pertanyaan di mana kita bisa belajar bahasa Arab, memahami keindahan bahasa Arab ini, tentu itu adalah di program-program studi yang mengajarkan bahasa dan sastra Arab. Salah satunya adalah di program sastra Arab Fu'adah IAIN Salatiga ini. Nah, di sini Anda bisa belajar balaghahnya, bisa belajar semiotika bahasa Arab, bisa belajar pragmatik bahasa Arab, bisa belajar syair-syair Arab, kemudian semantik makna bahasa Arab itu secara mendalam, sehingga Anda bisa memahami Al-Quran ini dengan baik gitu. Jadi sekali lagi ini bisa kita pelajari kalau kita menjadi mahasiswa di program studi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Salatiga. Gitu Mbak Rina ya. Wow, keren sekali Bapak. Ya, ya mungkin itu Bapak untuk bincang-bincang kesempatan kali ini dan di akhir ini pemirsa ya, jangan sungkan-sungkan ya sungkan-sungkan kembali untuk seperti yang disampaikan oleh beliau, mari bergabung dengan kami di sini untuk bisa lebih memahami mana Al-Quran, bahasa dan keindahan baik dari segi bahasa maupun maknanya. Silakan bergabung dengan kami di program studi Bahasa dan Sastra Arab IAIN Salatiga. Ya, begitu ya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Semoga sama-sama. Ya, puasanya tetap jalan terus sampai akhir lancar, dan bagi kita semua yang sudah mendengarkan, menyimak bersama apa yang disampaikan beliau bisa mengambil manfaat untuk kita semua. Itu Pak. Terima kasih. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.